Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan di modul 1.3 ketika saya menjadi instruktur. Bagaimana kita bisa menggugah diri kita melalui sebuah kalimat? Apabila ini ada pertanyaan dari CGP, maka ini akan saya lemparkan kepada sebagai pemantik untuk para CGP supaya mereka dapat berbagi praktik baik cara menggugah diri sendiri melalui sebuah kalimat. Karena di eksplorasi konsep tentunya Bapak Ibu CGP itu sudah menyelesaikan kalimat rumpang yang ada di LMS. Kemudian ketika kita harus berpikir positif dalam mengukur kekuatan aset kita untuk melakukan penuntutan visi guru bergerak, kenapa? Nah, kalau kita berpikir positif, tentunya kita akan memahami bahwa kita itu sebenarnya dapat berkembang, dapat bergerak, dapat melalui aset-aset yang kita miliki. Dengan aset-aset tersebut kita tahu kekuatan kita tidak sehingga kelemahan-kelemahan kita itu akan menjadi abai. Kemudian jika ada pertanyaan CGP terkait dengan penjelasan hubungan atap dengan baja, bahwa atap dan baja ini sangat berhubungan. Karena apa? Atap merupakan langkah-langkah dalam menyusun visi, sedangkan bagja adalah rangkaian, karena di situ di bagja merupakan urutan-urutan yang dapat digunakan untuk menyusun visi, sehingga apa yang perlu dikembangkan, kemudian seperti apa, siapa yang terlibat, karena bagja sendiri yang diambil dari bahasa Jawa Barat itu artinya kebahagiaan, tapi di sini merupakan akronim. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan atur eksekusi. Sehingga dengan melalui proses tersebut CGP lebih mudah apa saja yang akan dilakukan perubahan, sehingga nantinya murid-murid ke depan benar-benar sesuai dengan keinginan atau mimpi para CGP. Kemudian Bapak Ibu, jika dari semua materi yang kita pelajari di modul 1.3 dengan membandingkan kondisi di lingkungan kita saat ini, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengawalinya? Dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankannya? Karena sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi, khususnya sekolah yang ada di lingkungan pondok pesantren, kita akan terbentur dengan kebijakan yayasan. Mungkin langkah pertama masih bisa dilakukan, tapi langkah selanjutnya akan berubah seiring peraturan kebijakan pondok yang mau tidak mau kita harus mampu mengikutinya. Nah, disinilah Bapak Ibu sebagai guru penggerak, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki langkah konkret dibekali dengan filosofi KHD, kemudian nilai dan peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Tentunya kolaborasi harus diimplementasikan. Kemandirian juga tidak kalah penting, di mana semuanya itu tidak hanya sekedar seperti kita membalikkan telapak tangan, begitu kita balik langsung berubah, tapi kita melalui proses, di mana tujuan kita sebenarnya kalau sudah dengan murid, berpihak pada murid, tentunya kita sebagai guru penggerak itu tidak hanya sekedar menyuruh atau meminta mereka, teman-teman kita, komunitas kita, murid-murid kita perintah, bukan. Tapi di sini sesuai dengan filosofi KHD bahwasanya pendidikan kita saat ini adalah dengan menggunakan sistem Among, di mana kalau kita ada di depan, kita harus menjadi teladan. Kemudian ketika kita ada di tengah, kita harus dapat membangkitkan, mampu berkolaborasi di situ. Kemudian ketika kita ada di akhir, kita harus dapat memotivasi, sehingga kalau tidak diawali dari kita sendiri,
bagaimana kita dapat menggerakkan orang lain. Maka mari kita tunjukkan kemampuan kita, keinginan kita, visi kita itu. Apakah jika terbentur dengan aturan-aturan, apakah aturan itu sudah sesuai? Maka ini perlu kita kolaborasikan, bagaimana kepala sekolah, teman-teman sejawat kita dapat menerima perubahan yang terjadi. Kita tunjukkan implementasi yang sudah kita pelajari di guru penggerak ini, mulai kita ajak mereka. Jadi jangan memaksa Bapak Ibu. Kita sudah memiliki peran ya. Nah, walaupun kita tidak saat ini mungkin tidak memiliki teman, tapi kita memiliki kemandirian. Maka kemandirian itu mari kita gunakan untuk bisa percaya diri, kemudian membangun mimpi-mimpi kita melalui implementasi seberapa berubahkah murid kita di kelas. Kemudian apakah visi guru harus sama dengan visi sekolah? Bahwasanya Bapak Ibu harus ingat bahwa visi guru penggerak itu adalah tugas kita berada di dalam kelas. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran, ketika visi kita sudah tidak sesuai dengan visi di sekolah, nah di situ peran kita sebagai guru penggerak. Bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita melakukan inovasi, kemudian bagaimana kemandirian kita bangun supaya teman kita, kepala sekolah kita menyadari bahwa visi, mungkin ada beberapa sekolah yang dari berdiri sampai sekarang tidak berubah. Nah, bagaimana kita mempengaruhi mereka? Kita kuatkan dulu diri kita, okay? Bahwa kita sebenarnya yang kita bangun ini sebenarnya adalah tujuannya untuk murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, jadi itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanyaan CGP, visi dan visi guru penggerak. Maka dari itu pesan saya sekali lagi bahwa mari kita bersama-sama untuk terus bergerak sehingga nanti kita mampu menggerakkan komunitas, baik itu murid maupun komunitas di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.